a servant, giving all my praise to you. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Renungan Harian My Salva Podcast. Hari yang indah telah dianugerahkan kembali dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kembali renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa sebelum memulai renungan ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena Engkau telah memberi waktu yang indah bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu bersama-sama. Ya Bapa, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami renungkan ini senantiasa membuat kami semakin mengerti akan hal yang berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta layakkan kami untuk menerima kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami serahkan doa, ucapan syukur dan permohonan ini. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah tinggi hati. Dengan ayat pendukung yang terdapat pada Mazmur 149 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Seperti yang kita ketahui, salah satu pengertian tinggi hati adalah memandang dan mengukur diri lebih dari orang lain. Tinggi hati berfokus kepada diri sendiri. Kita harus jujur bahwa siapapun kita, persoalan tinggi hati ini menjadi masalah besar dan sering sulit kita bendung. Dan itu dapat menjadi suatu penyakit bagi kita. Gambaran umum yang mungkin kita miliki tentang orang yang tinggi hati adalah seseorang yang enggan bertegur sapa, gemar pamer kekayaan, atau menyombongkan pencapaian hidup. Orang semacam ini meremehkan pihak lain yang tidak selevel, hanya bergaul dengan golongan tertentu atau yang memiliki status ekonomi dan sosial yang setara dengannya. Tetapi sebenarnya banyak sekali kategori sikap yang termasuk tinggi hati, seperti tidak bersikap terbuka, sulit meminta maaf, tidak mau mengampuni, susah mengucapkan terima kasih, menolak dinasihati atau dikoreksi, menolak menerima masukan, ingin selalu terlihat baik atau bagus, tidak ingin diremehkan, ingin dihargai atau dihormati, merasa paling tahu dan paling benar, dan juga suka menghakimi. Apapun bentuk tinggi hati Anda, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dari luar, semuanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi, singkirkanlah segala bentuk tinggi hati agar hidup kita lebih efektif dan dipakai untuk kemuliaan-Nya. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat tersebut mengingatkan kita agar hati-hati dengan standar atau patokan yang kita miliki. Standar tersebut dapat menghancurkan atau membangun hubungan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerendahan hati adalah senjata penting bagi kita dalam keadaan apapun, baik di saat kita ada dalam posisi terbaik dalam hidup kita maupun dalam keadaan terendah kita. Di saat kita ada dalam posisi terbaik, kita akan banyak menerima pujian karena prestasi kita. Dan di situ
iblis tidak akan tinggal diam untuk menghancurkan hidup kita dengan menjadikan kita tinggi hati. Kita dibuat merasa nyaman dengan pujian-pujian tersebut dan berpikir bahwa pujian itu layak kita terima karena kehebatan kita, bukan karena bonus yang kita terima saat Tuhan izinkan kita mampu berbuat yang terbaik di dalam hidup kita. Kita terlena dengan kesenangan yang kita terima, dan kadang tanpa kita sadari, sikap dan perkataan kita bisa melewati batas wajar, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, senantiasa kenakanlah kerendahan hati dalam keadaan terbaik hidup kita. Kita kembalikan segala pujian dari orang sekitar kita untuk memuji Maha Besar Tuhan kita, karena hanya oleh kasih karunia-Nya kita beroleh semuanya itu. Tinggi hati adalah racun bagi jiwa dan pikiran kita. Tinggi hati juga membuat kita sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Kita merasa paling benar, paling penting, paling pintar, paling hebat, bahkan paling utama. Tinggi hati membutakan hati kita terhadap kesalahan sendiri. Membuat kita lupa mengakui bahwa Tuhan dan firman-Nya adalah ya dan amin. Contohnya Raja Uzia, raja yang memerintah Yehuda. Awalnya merupakan pemimpin yang takut akan Tuhan. Di bawah pemerintahannya, rakyat Yehuda menikmati masa kemakmuran dengan sektor peternakan, pertanian, dan militer yang kuat. Tetapi sayang, setelah namanya besar, Uzia berubah menjadi tinggi hati. Ia lancang membakar ukupan atau wewangian di mezbah dalam bait Allah, suatu prosesi yang hanya boleh dilakukan para imam. Kekuasaan dan kekuatan membuat Uzia merasa berhak melanggar titah Tuhan. Ketika ditegur oleh Imam Azaria dan ke-80 imam lain, bukannya mengaku salah dan memohon ampun, Uzia justru berbalik murka. Akibatnya, ia terkena kusta dan dalam hidup pengasingan hingga akhir hayatnya. Tak pernah tercatat dalam Alkitab bahwa orang yang tinggi hati berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Kesombongan menjadi awal kehancuran hidup mereka. Contohnya seperti Raja Saul, Raja Salomo, Haman, Raja Nebukadnezar, Raja Herodes, karena memang Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Apakah kita sering merasa layak dihargai, layak mendapat pujian, layak untuk marah, sakit hati, atau mendendam? Kita merasa berhak atas semuanya itu karena sudah melakukan banyak hal baik untuk seseorang atau untuk Tuhan? Raja Uzia mengira ia melakukan hal yang baik, yaitu memberikan korban persembahan. Tetapi ia lupa bahwa yang penting bagi Allah adalah bagaimana ia melakukan perintahnya. Ingatlah, Tuhan lebih peduli pada kerendahan hati kita untuk mendengarkan suaranya dan menjalankan perintahnya daripada hal-hal yang kita lakukan. Seperti yang ada pada 1 Samuel 15 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, senantiasa muliakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan segala kerendahan hati. Jangan biarkan kita terlena dengan sikap tinggi hati yang dapat menghancurkan segalanya. Selalu memohon pertolongan Tuhan untuk tetap hidup di dalam kasih dan jalannya, supaya tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Demikian renungan yang saya sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengarkan ini. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk membimbing jalan kami dan menolong kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami juga untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kami Engkau layakkan menerima mahkota kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Father, all I want is to serve you more. Make me worthy to serve you still. Lord, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you may bear much fruit, so you will be my disciples, chosen ones,